kalau begini kayak ini kan memang ya, perlu ada kondusivitas gitu. Ada aku kemarin juga ada viral di TikTok ini masalah Panglima misalnya itu apa komentar saya? Oh, itu saya tidak ada komentar. Saya berharap, saya selalu menyarankan kepada tim saya supaya terus berpolitik santun, beradab, kemudian ya menjaga dan menghormati orang lain, ya kan? Karena apapun cerita, semua itu adalah saudara kita. Saudara kita yang satu kabupaten itu, ini kan cuman pemilu, hanya semu ya, sementara saja. Nanti setelah itu kita semua akan bergandeng tangan, akan melibatkan semua komponen yang ada di Aceh Besar untuk membangun Aceh Besar bersama-sama, insya Allah. Saya rasa itu hal yang wajar ya dalam politik ya, apalagi dalam pemilihan pemilu kada ya. Tapi mudah-mudahan lah kita berjalan adem-adem lah ya. Mungkin tidak ada tidak ada yang hot, tidak ada yang panas, tidak ada. Itu hanya isu mungkin yang dibangun oleh media ya. Tapi kita melihat tidak ada, kita di lapangan semua dengan kandidat semua harmonis ya. Ya. Terima kasih ya, kita berharap pemilu kada kali ini berjalan secara aman, damai, itu yang pertama. Karena tujuan kita hanya satu, untuk memilih sosok pemimpin yang baik ya, di antara pemimpin-pemimpin yang baik-baik ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pemilu kali ini bisa terpilih pemimpin yang bagus, yang menurut permintaan masyarakat Aceh Besar. Dan saya berharap kepada seluruh masyarakat Aceh Besar untuk bisa menentukan pilihannya berdasarkan hati nurani ya. Ya, mudah-mudahan masyarakat sudah tahu siapa calonnya yang mungkin sesuai dengan keinginan ataupun dengan keadaan Aceh Besar sekarang ini, insya Allah. Baik, terima kasih ya. Memang kita lihat selama ini sedang musim panas ya. Jadi kebetulan masyarakat juga sedang musim menanam padi, dan padinya pun sudah mungkin lebih agak dewasa, hampir mau berbuah juga sekarang. Cuman yang masalah sekarang adalah kelangkaan air. Mereka kan selama ini bisa bercocok tanam dalam setahun 2 kali. Jadi wilayah Indrapuri, kemudian wilayah Mondasi kan, kemudian sebagian Belam Bintang, Kota Baru, dan juga Ingin Jaya ya. Jadi mereka ini selalu bisa bercocok tanam setahun 2 kali. Hari ini mereka diancam gagal panen. Karena menurut isu yang beredar di masyarakat, itu waduk keliling yang biasa air mengalir ke sawah mereka itu sekarang tertutup. Jadi karena ada informasi disimpan untuk persiapan PON Aceh Sumut yang akan dilaksanakan di waduk keliling, menyangkut dengan dayung perahu ya, lomba dayung perahu ya. Jadi kalau menurut saya lihat ini terlalu dini ya. Harusnya masyarakat membuka air untuk masyarakat, karena untuk menjamin kelangsungan padi mereka. Jadi sedangkan PON itu kan masih lama. PON itu pertengahan bulan September nanti. Jadi tolong, saya selaku tokoh masyarakat Aceh Besar, saya memohon kepada pemerintah Aceh Besar, juga kepada pemerintah Aceh, agar sudi kiranya membuka air untuk petani kita, supaya mereka bisa tidak gagal panen untuk tahun ini. Mungkin demikian, ini permohonan kami. Saya melihat keadaan di Aceh Besar ini, yang pertama sekali menyangkut dengan pendapatan ekonomi masyarakat. Itu yang saya lihat. Sekarang pendapatan ekonomi masyarakat Aceh Besar sangat rendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Aceh. Jadi saya bertekad dengan tim saya dan juga Bang Syukri selaku wakil daripada kami ya. Itu tujuan kami yang pertama sekali, untuk peningkatan ekonomi masyarakat Aceh Besar dalam mungkin 4 sektor ya. Yang pertama mungkin sektor pertanian, yang kedua sektor perkebunan, perikanan, dan juga peternakan. Karena itu program itu adalah program yang langsung menyentuh dengan ekonomi rakyat ya.
Terima kasih kepada pemirsa semua yang dimanapun berada, khususnya di Aceh Besar dan juga di luar Aceh Besar ya, yang sudah memberikan apresiasi ataupun atensi kepada saya. Mudah-mudahan cita-cita yang kita inginkan bersama untuk perubahan Aceh Besar ini dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.